Saya tidak mengatakan itu sangat baik sekali ya, cara seperti itu ya, sangat ampuh. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Cuman ada ya YouTuber yang mengatakan seperti itu. Ketika berhadapan dengan harimau, kita jangan lari dan kita harus kejar balik harimaunya ketika dia menghadang kita. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Salah satu YouTuber saya lihat ya. Saya tidak membenarkan itu, cuman ya susah saya menjelaskannya. Jadi kita ke hutan kawan-kawan ya, kita punya kepentingan. Kita masuk ke hutan bukan tidak punya kepentingan kawan-kawan. Bukan hanya untuk sekedar buat video saja ya, merusak atau mengambil kayu, tidak kawan-kawan ya. Jadi kita patroli juga di hutan, mengawasi hutan. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik ya, kita harus laporkan ke pihak yang berwajib seperti BKSDA, pihak kepolisian ya. Kalau ada yang berburu liar, harus kita laporkan kawan-kawan ya. Jadi kita tidak boleh mengambil tindakan sendiri, kita harus melaporkan ya. Ya seperti membuat dokumentasi, video dokumentasi ya, harus kita laporkan. Jadi jangan bertindak sendiri. Ketika kita melihat pemburu-pemburu yang nakal di hutan ya, berburu hewan yang dilindungi, laporkan. Kita jangan diam kawan-kawan. Jadi kita ke hutan, kita mengawasi hutan ya. Jadi seperti ini kawan-kawan contohnya. Ini jalan setapak ya. Ini jalan yang dibuat manusia. Jadi ini semak, jalan semak kawan-kawan ya. Masuk ke dalam hutan ini. Sangat semak sekali. Jadi kita harus dari sini ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Cuman ini karena caranya saya tidak perlu jalannya dari sini. Karena saya alhamdulillah di sini sudah hafal tentang hutan di sini. Jadi saya jalan dari sini saja, jalan yang dibuat manusia kawan-kawan. Ini jalan yang dibuat manusia, walaupun kawan-kawan melihatnya semak, inilah dia. Ini jalan yang dibuat manusia ya. Jadi kalau kita masuk ke hutan lebih jauh lagi ke dalam sana ya, sekitar 250 meter lagi ya ke dalam, kita tidak mengikuti jalan ini kawan-kawan yang dibuat manusia. Kita harus melawan logika, harus sedikit gila. Masuk ke dalam, ke kanan atau ke kiri ya. Gunanya untuk apa? Itu tadi menghindari hewan buas. Karena hewan buas sangat suka dari jalan ini, jalan yang dibuat manusia. Itu dia di hutan. Boleh kawan-kawan tanya siapapun itu yang di Sumatera ya. Nah, pasti orang yang di Sumatera ya, khususnya di perkampungan yang di dekat dengan hutan, mereka pasti jalannya dari sini ya. Karena kenapa? Jalan yang dibuat manusia ya, sudah sering terjadi manusia itu bertemu dengan binatang buas. Coba kawan-kawan lihat di video-video YouTube, pasti sering terlihat hewan buas seperti harimau atau beruang itu melintas di jalannya manusia atau berjalan di jalannya manusia ya. Itu sangat sering kawan-kawan. Nah, mereka masuk ke jalan yang dibuat manusia. Jadi kalau yang di Sumatera itu udah biasa ya, khususnya yang tinggal di perkampungan dekat hutan, dia jalannya masuk ke dalam ini, tidak dari sini. Kalau dia mau ke ujung sana ya, dia harus masuk ke dalam sini, tidak melewati jalan ini ya. Dari sini bisa, dari sini bisa. Nah, dia tidak mau dari sini lagi karena dia tahu ya, hewan buas suka istirahat ya, atau lagi memangsa buruannya pas lagi di jalan. Nah, misalnya buruannya babi, dia memakan buruan dia itu ya, menghabisi buruan dia itu di jalan. Jadi kita jangan mengganggu dia. Dan bukan berarti kita aman-aman juga di dalam, di jalan seperti ini ya. Karena kita menghindari binatang buas dan kita dari sini dan dipastikan aman. Bukan juga kawan-kawan, tidak ya. Nah, kita harus waspada juga. Nah, jadi bukan dengan hewan buas seperti harimau dan beruang saja yang harus kita waspadai. Kita lihat juga ke bawah, hewan melata seperti ular. Nah ya,
Itu juga harus kita waspadai, dan bukan berarti di sini tidak ada binatang buasnya. Pasti ya. Cuman mereka sangat sering sekali kawan-kawan di jalan ya, di jalan yang sudah dibuat manusia. Karena lebar, luas bagi mereka. Jadi ngapain mereka jalan dari sini? Nah, kalau ada jalan yang seperti ini ya, setapak, makanya harus kita hindari. Ini dia jalan setapak ya, yang tidak kita lalui, yang tidak kita lewati. Kita dari sini atau dari sini, tidak dari sini. Coba lihat kawan-kawan ya. Jangan katakan tidak mungkin binatang buas berjalan di jalan yang lebar seperti ini, jalan yang sudah dibuat manusia. Bahkan mobil bisa masuk kawan-kawan. Kawan-kawan pernah nggak melihat di video di YouTube ya? Ada sekitar 3 ekor harimau menghadang truk yang ingin lewat, tapi harimaunya di depan truk dihadang ya, apalagi di pagar alam ya. Itu sering terjadi karena tempat perlintasan mereka, hutan tempat perlintasan mereka. Jadi kalau ada jalan yang bagus seperti ini ya, ngapain mereka dari sini? Nah, itu dia logikanya bagi mereka. Tapi kalau seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang saya jelaskan pada saat saya di dalam, kalau menurut kawan-kawan itu mungkin melawan logika ya kan. Lucu, kok kita bisa jalan dari semak-semak ya, sementara ada jalan yang sudah dibuat manusia. Ngapain kita bang masuk ke jalan semak-semak? Nah, itu namanya tidak logika bang, seperti itu ya. Tapi itulah dia kawan-kawan, kalau di hutan binatang buas itu mencari jalan yang aman bagi mereka, tidak menyulitkan untuk mereka lagi berjalan. Itu dia. Jadi mereka tidak susah, tidak sulit pada saat berjalan. Itu ya. Memang tidak logika bagi kita. Ngapain kita berjalan di sini, masuk ke sini? Ada jalan yang sudah dibuat manusia, kok kita malah masuk ke dalam ini? Kan seperti itu. Gila itu namanya. Memang gila, oke gila kawan-kawan. Tapi hati-hati. Kita harus berhati-hati ya pada saat kita melewati jalan seperti ini menuju ke hutan ya. Apalagi posisinya hutan seperti ini, ada jalan di tengah-tengah. Binatang buas sangat suka sekali istirahat di situ ya, duduk-duduk santai. Apalagi ini ya, lagi menghabisi mangsanya seperti babi. Dan kita berjalan tiba-tiba bertemu dengan binatang buas. Contoh, harimau. Lawanlah logika. Logika berperang dengan kebodohan. Memang seperti itu kawan-kawan. Ada lagi yang mengatakan ketika kita bertemu dengan binatang buas, contohnya misal harimau, apa yang harus kita lakukan seperti itu ya? Ya kita harus mengejar balik harimaunya. Kita bertemu berhadapan langsung dengan harimau, ya kita harus mengejarnya. Ketika dia mau menyerang kita, kita menyerang balik. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu sebenarnya kalau dipikiri ya, baik-baik itu memang konyol kawan-kawan. Saya tidak mengatakan itu sangat baik sekali ya, cara seperti itu ya. Sangat ampuh, saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Cuman ada ya YouTuber yang mengatakan seperti itu. Ketika berhadapan dengan harimau, kita jangan lari dan kita harus kejar balik harimaunya ketika dia menghadang kita. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Salah satu YouTuber saya lihat ya.
Saya tidak membenarkan itu, cuman ya susah saya menjelaskannya.